Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK ya, di halaman 80 sampai dengan 89. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini ya. Nah, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran dari subtema ini. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya seperti ini ya. Misalnya nih, adik-adik kan kelas 6, mau lihat playlist kelas 6, jadi tinggal klik di bagian playlist kelas 6, klik biru-birunya seperti ini. Nah, nanti adik-adik akan dialihkan ke playlistnya nih, kelas 6 tema 1, tema 3, tema 2 ya. Nah, jadi adik-adik tinggal pilih, misalnya nih mau lihat kelas 6 tema 2 nih, nanti diklik putar semua, nanti akan diputar otomatis videonya mulai dari halaman yang paling awal ya. Nah, contohnya di sini ya. Ini ada halaman 1 sampai 7, kemudian halaman 8 sampai 16. Jadi adik-adik cara mencarinya bisa dengan mencari subtema, pembelajarannya pembelajaran berapa, dan juga dari halamannya ya. Ini lengkap sampai halaman terakhir ya. Nah, kita mulai adik-adik. Nah, ini ada Udin ya. Kata Udin, kita telah mengetahui berbagai penemuan yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Tahukah kamu beberapa penemuan lain di bidang olahraga? Nah, ternyata di bidang olahraga juga ada ya adik-adik ya. Kita lihat nih ya. Ada judulnya penemuan permainan olahraga sepak bola. Nah, ternyata ada juga nih yang nemuin adik-adik. Sejarah olahraga sepak bola hingga saat ini masih mengundang perdebatan. Beberapa dokumen menjelaskan bahwa sepak bola lahir di masa Romawi kuno. Nah, FIFA sebagai badan sepak bola dunia secara resmi menyatakan bahwa sepak bola lahir di daratan Cina, yaitu berawal dari permainan masyarakat Cina di tahun 206 sebelum Masehi. Ya, SM itu sebelum Masehi. Yang dikenal sebagai Suchu. Ya, artinya menerjang bola kulit dengan kaki dengan aturan menendang dan menggiring seperti sepak bola kita sekarang ya. Kemudian Bill Murray, seorang sejarawan sepak bola berpendapat lain. Permainan sepak bola sudah dikenal sejak awal Masehi. Nah, pada saat itu masyarakat Mesir kuno sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Ya, jadi awalnya tuh dari buntalan kain. Buntalan tuh kayak kain yang diuul-uul, yang untai-untai ya sampai menjadi sampai bentuknya bulat gitu ya adik-adik ya. Nah, sisi sejarah yang lain adalah di Yunani purba yang juga mengenal sebuah permainan menggunakan bola yaitu episkuro. Nah, bukti sejarah ini tergambar pada relief museum. Relief itu seperti ukiran dalam batu ya, yang ada di di batu-batu ya atau di gunung-gunung kayak gitu. Nah, yang melukiskan anak muda memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Nah, sejarah sepak bola modern dan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak adalah dari Inggris yang dimainkan di sekolah-sekolah pada pertengahan abad ke-19. Nah, tahun 1857 berdiri klub sepak bola pertama di dunia adik-adik. Ya, jadi pada tahun 1863 berdiri asosiasi sepak bola Inggris bernama Football Association atau FA. Badan ini mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga sepak bola menjadi lebih teratur, terorganisir dan enak untuk dinikmati penonton, ya. Nah, adik-adik hari ini kamu akan mempraktikkan lari cepat sprint ya sebagai salah satu jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Lalu kamu juga bisa melakukan beberapa permainan dengan variasi dari sprint. Nah, nanti dipraktekkan dengan teknik yang benar. Jangan lupa berdoa sebelum memulai kegiatannya ya. Dan juga melakukan peregangan dan pemanasan sebelum adik-adik latihan untuk menghindari cedera. Nah, ini dia nih lari cepat atau sprint. Nah, lari cepat atau sprint adalah semua perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh, yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter.
Nah, sprint ini bertujuan untuk melatih kecepatan adik-adik. Nah, kategori jarak yang harus ditempuh disesuaikan dengan kelompok ya. Nah, perhatikan posisi tubuh saat start. Nah, ini posisi tubuh saat start. Berdiri dulu, lalu seperti ini posisinya, lalu agak naik sedikit baru lari ya. Nah, kemudian kamu juga bisa melakukan variasi permainan lari cepat dalam kelompok. Ya, misalnya lomba lari kelompok ya, buat lintasan dengan jarak 8-10 meter, letakkan patok penanda di garis finish, lalu setelah aba-aba, anggota pertama dari setiap kelompok lari menuju patok, memutari patok, kemudian lari kembali ke garis start. Ya, anggota kelompok berikutnya lari mengikuti pola yang sama. Lalu lomba lari estafet 4 kali 10 meter. Nah, buat 4 lintasan ya dengan jarak setiap 10 meter. Kemudian letakkan patok penanda di garis finish setiap 10 meter. Nah, setelah aba-aba, anggota pertama dengan membawa tongkat dari tiap kelompok lari menuju patok. Kemudian menyerahkan tongkat pada pelari kedua dan seterusnya sampai pelari terakhir ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya, jadi misalnya ini garis start ya. Ini start. Lalu ini misalnya kita bikin garis begini ya. Misalnya ada berapa kelompok. Nah, nanti di sini misalnya ada patoknya. Nah, ini nanti ada orangnya yang menunggu di sini. Ya, ini juga. Terus misalnya nanti di sini lagi, nanti ada lagi yang menunggu. Ya, ini ada orang pertama. Berarti satu lagi di sini ya. Nah, jadi nanti dia lari ke sini, dia akan kasih tongkatnya ke sini, kayak gini nih. Lalu yang ini akan lari, dia akan kasih tongkatnya ke dia. Ini juga gitu. Sampai nanti yang ini yang terakhir itu akan mencapai garis finish ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, adik-adik kita semua pasti pernah mengenal lampu lalu lintas ya. Yang ada di persimpangan jalan, yang ada merah, kuning, dan hijau ya. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata itu juga ada loh yang nemuin ya. Nah, namanya adalah si paralel penyelamat jalan. Ini akan kita baca. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Jadi di semua negara pun lampu merahnya sama ya adik-adik ya. Jadi terdiri dari 3 dan merah, kuning, hijau ya. Kemudian Morgan seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Nah, jadi dia tuh terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas adik-adik setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Nah, kemudian lampu lalu lintas dengan temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Nah, berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet. Ya, kalau paralel kan kita sudah belajar ya. Jadi kalau paralel itu nanti ada lampu, tapi ini seri. Kalau paralel itu seperti ini. Lampunya di sini satu, di sini satu ya. Nah, lalu kita sampai mana tadi? Nih, oleh karena itu apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lain tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Nah, sungguh mulia ya adik-adik tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan kalau kalau kita hidup sekarang ini nggak ada lampu lalu lintas ya, pasti akan terjadi hal yang ada di masanya Morgan. Ya, banyak kecelakaan di persimpangan jalan. Nah, sekarang kita baca lagi teks tadi nanti adik-adik dan kita akan membuat paragraf ya, tiap paragraf informasi pentingnya. Yang paragraf pertama, yaitu topik masalah, yaitu Gareth August Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Paragraf kedua, deret penjelas. Lampu lalu lintas temuan Morgan merupakan rangkaian paralel, yaitu disusun secara berderet. Jika salah satu atau lebih komponen rusak atau dicabut, komponen lainnya tetap berfungsi, karena masing-masing lampu terhubung dengan sumber energi. Dan yang paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya ya. Nah, kemudian selanjutnya kata Siti nih ya, Siti lagi melakukan percobaan.
Sebelumnya kita telah belajar tentang manfaat dari penemuan lampu lalu lintas. Apakah kamu masih ingat? Nah, jawab Dayu, tentu aku masih ingat. Apakah kamu tahu cara kerja lampu lalu lintas? Ayo kita membuat lampu dulu. Ya, kita membuat lampu lalu lintas sederhana secara berkelompok. Nah, ini ya adik-adik bahan-bahannya. Ini fitting lampu, ini lampunya, ini kabel, ini saklar atau stop kontak, lalu ini baterai ya. Nah, kita bisa gunakan box sepatu untuk tempat lampunya nanti. Lalu ada plastik merah, kuning, hijau ya. Kemudian gunting kecil isolasi plastik. Nah, ini adalah langkahnya. Nah, langkahnya ada yang pertama, siapkan kardus ya, biarkan bagian belakang terbuka. Kemudian 3 lubang dibuat seperti ini nih ya. Kemudian buat sekat pembatas antara setiap lubang ya. Tutup lubang menggunakan kertas warna merah, kuning, dan hijau seperti ini. Ya, lalu nanti buat rangkaian listrik paralel menggunakan 3 bola lampu. Jadi setiap lampu ada di sini, sini, sini ya. Nah, pastikan rangkaian bekerja dengan baik, lampu telah menyala. Nah, posisikan rangkaian baterai dan saklar di dalam kardus atau menggunakan tatakan di bagian luar kardus. Nah, kita sekarang akan membuat laporan percobaan. Jadi nanti ditulis ulang dulu yang informasi tadi ya, ini sudah Kak Rina tuliskan. Nah, di sini judulnya nama percobaannya adalah membuat lampu lalu lintas sederhana. Tujuannya mengetahui sebab lampu lalu lintas tidak mati semua ketika salah satu atau lebih mati. Mengenal rangkaian lampu lalu lintas sederhana, lalu melatih kreativitas pastinya ya. Alat-alatnya tadi sudah disebutkan ya adik-adik ya. Ini bisa adik-adik catat ulang. Ya, alat-alat dan bahan ya. Lalu langkah kerjanya juga sama seperti poin 1 sampai poin 7 yang tadi. Ya, ditambahkan di bagian ini ya. Nah, lalu Karina akan langsung masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah rangkaian lampu lalu lintas terdiri dari 3 rangkaian, yaitu rangkaian lampu 1 merah, lampu 2 kuning, dan lampu 3 hijau. Ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung dengan baterai sehingga jika salah satu atau lebih rangkaian dimatikan atau rusak tidak mempengaruhi rangkaian lain. Misalnya nih, yang warna kuning, ternyata dia mati. Nah, yang ini tetap nyala, ya, karena dia rangkaiannya paralel. Nah, berikutnya diskusikan hasilnya dengan teman dan gurumu. Kemudian diskusikan apa yang telah kamu ketahui tentang rangkaian listrik dengan melengkapi bagian berikut. Ada bagian seperti ini ya adik-adik ya. Ini rangkaian listrik, ada hal yang sudah saya ketahui, yang ingin saya ketahui, dan hal yang baru saya pelajari. Nah, Karina sudah buatkan di sebelah kanan seperti ini. Yang sudah saya ketahui adalah rangkaian listrik adalah sejumlah komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan. Kemudian yang ingin saya ketahui adalah rangkaian listrik seri dan paralel. Ini ingin saya ketahui lebih dalam. Lalu hal baru yang saya pelajari adalah susunan komponen pada rangkaian serta cara membuat lampu lalu lintas sederhana. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!